Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, Toka silakan kembali. Terima kasih untuk semua. Jadi kita menyanyi lagu Indonesia Raya ini untuk memperingati pahlawan-pahlawan kita yang telah mati untuk kita semua, yang telah memerdekakan kita di negara Indonesia. Baik, sebelum kita belajar, semuanya tolong lihat di samping kiri dan kanan apa ada sampah. Baik, kalau tidak ada, kita akan belajar hari ini. Baik, jadi sebelum kita masuk dalam pelajaran hari ini, Ibu akan menceritakan sesuatu. Jadi kita hidup di tengah keberagaman, ada yang berbeda-beda suku, agama, budaya, dan ras. Misalnya suku, ada Alor, Timor, Rote, Sabu, dan yang lain sebagainya. Tetapi kita hidup di negara Indonesia berarti kita hidup harus saling menyayangi satu dengan yang lain. Artinya kita hidup di Baik, jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan suatu cerita. Kita hidup di tengah keberagaman, jadi seharusnya kita harus punya rasa toleransi. Ada keberagaman suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Misalnya ada yang orang Timor, orang Alor, orang Rote, orang Sabu, dan lain sebagainya. Tetapi kita harus hidup saling menyayangi dan saling toleransi satu dengan yang lain, karena kita manusia adalah makhluk sosial yang butuh orang lain. Baik, jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa tema kita hari ini? Indahnya kebersamaan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Oce. Baik, jadi hari ini kita akan belajar dengan tema indahnya kebersamaan. Jadi, seperti yang Oce bilang tadi, hari ini kita akan belajar dengan tema indahnya kebersamaan. Subtemanya adalah kebersamaan dalam keberagaman. Baik, ini adalah tema dan subtema yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar. Yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung ke dalam grafik yang sudah disiapkan dengan sistematis. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman dengan benar. Yang keempat,
setelah mencari informasi, siswa mampu mempresentasikan contoh-contoh kerjasama dalam keberagaman, misalnya kerja bakti, siskamling, gotong royong, dan lain-lain. Baik, Ibu minta kita membaca teks ini bersama secara bergiliran. Yang pertama mulai dari Kakak. Satu orang satu paragraf. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan. Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Pagi-pagi hampir semua siswa di kelas Udin sudah hadir, hanya Edo dan Marta yang belum terlihat. Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Udin dan teman-teman lainnya tidak keberatan. Sebelum ke sekolah, Udin dan Siti mampir ke rumah Edo, lalu ke rumah Marta untuk mengambil bahan dan hiasan kelas yang telah disiapkan. Udin dan teman-teman memahami bahwa hari Minggu pagi merupakan waktu ibadah bagi Edo dan Marta yang beragama Katolik. Perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Siang hari sekolah semakin ramai. Kelas-kelas sudah terlihat indah dan semarak dengan hiasan merah putih buatan siswa sekelas. Begitupun kelas Udin. Edo, Marta juga sudah terlihat di antara mereka. Selesai ibadah pergi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Senang sekali Udin dan teman-teman berbagi tugas. Ada yang menggunting kertas, ada yang naik ke atas meja untuk menggantung lampion kertas, ada juga yang menghias pintu dengan pita kertas merah putih. Lelah tidak terasa ketika tiba waktu sholat zuhur. Udin, Siti, serta teman lain yang beragama Islam menjalankan ibadahnya. Edo, Marta, Dayu, serta beberapa teman lain yang tidak menjalankan ibadah sholat melanjutkan pekerjaan menghias kelas. Menjelang sore, pekerjaan sudah selesai. Kelas Udin sudah terlihat semarak. Walaupun berbeda-beda, pekerjaan sama sekali. Menyenangkan, perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Baik, terima kasih untuk Toka, Oce, dan Galio yang sudah baca untuk kita. Dari yang bacaan yang telah kita baca, Ibu punya tugas untuk kalian. Ibu berikan 10 menit untuk mengerjakan tugas ini. Nanti sebentar setelah selesai kerja, Ibu minta salah seorang siswa untuk maju ke depan dan presentasi hasil kerjanya. Lalu kita bahas sama-sama. Baik, waktu yang diberikan telah habis. Ibu minta satu orang baca jawaban nomor 8. Oce, silakan baca jawaban nomor 1. Masuk ke Ibu. Di tempat. Gagasan pokok menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Gagasan pendukung, hari Senin akan diadakan lomba untuk menyambut hari kemerdekaan. Jadi semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas. Demikian jawaban saya. Kalau Toka punya? Hari gagasan pokok, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Gagasan pendukung, siswa datang untuk menghias kelas. Baik, terima kasih. Jadi apa isi dari paragraf 1 yang telah kita baca tadi? Baik, kalau
atau tidak ada yang tahu? Jadi dari paragraf pertama kita dapat tahu bahwa hari Senin itu akan diadakan lomba untuk menyambut hari kemerdekaan. Jadi semua siswa diberi tugas untuk menghias kelas. Nah, menghias kelas ini adalah tanggung jawab bersama. Baik, Toka, tolong baca paragraf nomor 2, gagasan pokoknya apa dan gagasan pendukungnya apa. Gagasan pokok, Ero dan Marta meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat karena mereka harus melakukan ibadah di gereja. Gagasan pendukung, perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama mereka. Baik, terima kasih Toka. Baik, jadi dari pembahasan yang tadi kita bahas dan kalian sudah jawab, Ibu mau tanya, apa itu gagasan pokok? Galio bisa tolong kasih tahu? Bisa Bu. Gagasan pokok ditentukan dengan memilih inti dari paragraf tersebut. Kalau gagasan pendukung, Kevin? Gagasan pendukung mencari kalimat pendukung gagasan pokok tersebut. Ya, baik. Tepuk tangan untuk Galio dan Kevin. Ya, baik. Jadi Ibu akan menjelaskan apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung. Gagasan pokok sering disebut dengan gagasan utama, ide pokok atau ide pikiran. Sedangkan gagasan pendukung disebut juga dengan gagasan penjelas. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam bentuk bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf seperti yang tadi kalian tulis. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir dari paragraf tersebut. Ciri-ciri kalimat utama, yang pertama bersifat lebih umum. Yang kedua biasanya terletak di bagian awal atau akhir paragraf. Yang ketiga dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Sedangkan gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas yang fungsinya menjelaskan pokok. Gagasan pendukung atau penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat atau boleh lebih panjang dari gagasan pokok. Ciri-ciri kalimat penjelas, yang pertama bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Yang kedua biasanya berupa contoh, data maupun pernyataan-pernyataan. Yang ketiga, satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Yang keempat, tidak dapat berdiri sendiri. Apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Langkah-langkah menemukan gagasan pokok dan gagasan utama. Yang pertama, bacalah paragraf dengan cermat dan teliti. Yang kedua, temukan kalimat utamanya. Yang ketiga, temukan kalimat penjelasnya. Dan yang terakhir, ubah kalimat utama dan kalimat penjelas dalam kalimat yang lebih inti. Baik, sampai di sini semuanya mengerti? Mengerti, Bu. Baik. Jadi dari yang kita baca tadi, kita dapat tahu bahwa kita sebagai makhluk sosial hidup saling bergantung dengan orang lain. Kita harus hidup saling bekerja sama dengan orang lain. Jadi misalnya dalam lingkungan kita kerjasama gotong royong untuk membersihkan halaman, menanam pohon di sekitar lingkungan. Jadi Ibu mau tanya, dari pengalaman yang kalian lihat di sekitar lingkungan kalian, kira-kira bentuk kerjasama apa yang dilakukan? Kevin, kira-kira pernah lihat orang kerjasama itu melakukan apa? Membersihkan halaman sekolah. Kalau Miati? Bersama-sama membersihkan ruangan sekolah. Kalau Galio? Bersama-sama menanam pohon di lingkungan sekolah. Baik, pintar. Jadi benar sekali yang kalian katakan tadi, bahwa ada yang membersihkan halaman sekolah, membersihkan ruang kelas, membersihkan halaman rumah dengan anggota keluarga, menanam pohon, dan yang lain sebagainya. Nah, Ibu punya gambaran contoh-contoh bekerja sama di lingkungan kita.
Baik, terima kasih Kevin. Jadi saat Kevin membantu ibu untuk menempel gambar-gambar ini juga bagian dari kerjasama. Jadi ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok agar mengerjakan tugas kelompok, lalu masing-masing kelompok maju ke depan untuk presentasi ya. Galio dengan Kevin satu kelompok, Niati Oleh dengan Toka. Ibu kasih waktu 5 menit karena ini tugas kelompok ya. Ya ibu. Ibu. Tugas kelompok ini kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman kalian, kalian bisa bertanya kira-kira bentuk kerjasama apa yang kalian lihat di lingkungan kalian. Galio dengan Kevin tulis nama di bagian atas. Empat contoh kerjasama ibu. Iya. Kira-kira selain dari gambar-gambar ini yang kalian temukan di lingkungan kalian itu apa-apa saja? Nanti gimana? Kudu beda. Baik, apa semuanya sudah selesai? Bagus. Ibu minta masing-masing kelompok untuk presentasi hasil kerjanya. Yang pertama dari kelompok 1. Dari kelompok 1, Galio Kase, Kevin Kase. Jawabannya Membersihkan lingkungan, memilih sampah, membantu tetangga membangun rumah, menanam bunga di sekolah bersama teman. baik, bagus. Kelompok 2. Baik, dari kelompok 2, Roberto Yusuf Kase, Oti Sabneno, Miati Tekel Tanah. Bentuk-bentuk kerjasama yang kami temui yaitu gotong royong membersihkan halaman, yang kedua bekerjasama membangun rumah, yang ketiga gotong royong memanen jagung, yang keempat membantu bapak di mebel. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang sering kita jumpai di masyarakat atau di lingkungan kita yaitu saling membantu, gotong royong dan lain sebagainya harus tetap kita lakukan karena kita harus saling membantu satu dengan yang lain. Ya ibu. Baik, yang kita pelajari hari ini kira-kira nilai-nilai yang dapat kita ambil dari pelajaran hari ini itu apa saja? Tetap melakukan kerjasama. Kalau dari Toka? Kalau dari Kevin? Mengambil sampah, Ya, kalau dari Mianti? membantu tetangga. Baik, jadi kira-kira menurut kalian manfaat kita bekerja sama dengan tetangga dalam kehidupan sehari-hari atau kita bekerja sama dengan orang lain itu untuk apa? Agar pekerjaan cepat selesai. Bagus. Kalau dari Galio? Kalau Galio tidak tahu, kalau menurut Toka? Agar mudah diselesaikan. Ya, bagus. Jadi dari pembelajaran hari ini kita tahu bahwa kita harus hidup saling bekerja sama dengan orang lain agar setiap pekerjaan yang kita lakukan dapat terselesaikan dengan lebih cepat, lebih rapi dan
kita bisa bersama membangun lingkungan di sekitar kita. Jadi, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di rumah seperti membantu orang tua juga termasuk dalam kerjasama. Baik, oleh karena itu pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu minta salah satu pemimpin kita dalam doa untuk kita pulang. Galio, silakan Galio. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Galio. Ingat ya, besok tugas yang Ibu berikan minggu lalu tolong dikumpulkan. Ya, Bu. Que ya todo lo encontré en tu mano.